Pemirsa, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi bercerai. Rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun itu pun kandas setelah mencapai keputusan akhir secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-card atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Dikabulkan namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Atalia Praratya telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Atalia Praratya mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Ya pemirsa, biduk rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya terguncang sejak terungkap dugaan perselingkuhan antara RK dan Lisa Mariana. Atalia pun menggugat cerai RK setelah pernikahan yang berjalan selama 29 tahun. Kemesraan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sang istri yang kerap dibagikan di media sosial kini tinggal kenangan. Biduk rumah tangga Atalia diguncang usai Ridwan Kamil dituduh menghamili dan memiliki anak dari selebgram Lisa Mariana. Meski hasil tes DNA membuktikan bahwa anak dari Lisa Mariana bukan anak Ridwan Kamil, fakta bahwa keduanya sempat menjalin hubungan asmara mengguncang rumah tangga RK dan Atalia. Sejak dugaan perselingkuhan terungkap, RK dan Atalia istrinya jarang terlihat tampil bersama. Masalah yang dihadapi Ridwan Kamil datang bertubi-tubi setelah ia kandas dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain terseret tuduhan perselingkuhan dengan Lisa Mariana, mantan orang nomor 1 di Jawa Barat ini juga terseret kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar dengan kerugian negara sekitar 222 miliar rupiah. KPK telah memeriksa Ridwan Kamil. Penyelidikan kasus korupsi ini masih berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dr. Richard Lee hari ini diperiksa Polda Metro Jaya usai jadi tersangka kasus produk kosmetik yang dilaporkan dokter detektif atau doktif. Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus produk kosmetik yang dilaporkan Dr. Samira Farahnas alias dokter detektif atau doktif. Richard Lee tersandung kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang digelar penyidik Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Pemirsa, polisi mengungkap jaringan perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan 21 situs judi online yang menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari slot kasino hingga judi bola. Hasil penelusuran penyidik, jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS, serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total 17 perusahaan digunakan sebagai fasilitator pembayaran dan penampung dana perjudian online.
Dari kasus ini polisi berhasil menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah serta menetapkan 5 orang tersangka dengan peran yang berbeda. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal termasuk tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Dalam kaitannya perjudian online. Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Barreskrim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dengan total penyitaan 37 miliar 650 juta 717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37 miliar sekian. Yang pertama laporan polisi nomor LPA 9 Romawi 2022 Direktorat Cyber Barreskrim Polri yang berkaitan dengan website judi online Slotter, Olympus, Gacor, Maxwin, Kakek Slot, Panda Slotter, NLS King Cobra, DP Maxwin. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, KPK melakukan perpanjangan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kabupaten Bekasi. Pak, Bapak memberi uang ke Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang kemarin menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap. Ia bungkam saat ditanya terkait adanya uang dari kasus suap ijon proyek yang mengalir ke Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Edi Sumarman. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan penyidik melakukan perpanjangan penahanan untuk 3 tersangka selama 40 hari ke depan. Sebelumnya penyidik telah melakukan penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari. Bapak ada tekanan dari kejaksaan nggak Pak? Pemirsa, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Heliana diperiksa oleh Barreskrim Polri dalam kasus ijazah palsu miliknya. Heliana diperiksa dengan status tersangka. Heliana tiba di gedung Barreskrim Polri sekitar pukul 9:30 pagi tadi dengan didampingi kuasa hukumnya. Heliana diperiksa oleh penyidik Barreskrim sebagai tersangka kasus ijazah palsu miliknya. Sebelum diperiksa, Heliana mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan KPU saat pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD dan Bupati. Heliana juga mengungkit penerapan KUHP baru dan mengklaim tidak ada yang dirugikan dalam kasus ijazah palsu miliknya. Pertama, saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya dan saya menghormati itu. Lalu terkait dugaan ijazah palsu ini perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018 itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita sudah diserahkan. Sidang gugatan Citizen Lawsuit keaslian ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali ditunda. Sidang yang diagendakan pembuktian ijazah Jokowi ini batal digelar karena surat bukti yang disampaikan penggugat belum lengkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang Citizen Lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa satu bukti berupa copy file scan laporan polisi 9 terlapor. Tidak pernah di dalam persidangan hari ini dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Ya.
Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli. Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.